Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Pak siapa? Nur Hidayat. Pak Nur Yadat. Oke, saya ingin mewawancarai usaha Bapak yaitu usaha rental mobil. Bisakah Bapak berikan sekilas usaha Bapak? Oh, usaha rental mobil di sini di Surabaya, terutama di Jayaran ya. Nama perusahaan saya itu kebanyakan lepas kunci. Nah, aturan mainnya kalau orang sekitar Surabaya yang hanya bisa nyewa, itu kalau lepas kunci ada jaminannya seperti semacam KK, KTP, motor sama STNK-nya. Dan prioritas orang Surabaya. Di luar Surabaya kita tidak menerima karena paling tidak kalau pelanggan rental mobil yang lepas kunci, kita harus tahu area dari domisili penyewa tuh untuk survei kelengkapan datanya dan validasi tempat tinggalnya. Ya. Di usahanya sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Saya mulai berdiri usaha ini kurang lebih mulai 2009-2010 di tempat ini ya. Nah, yang sebelumnya sih belum, nggak kehitung ya, antara 16 tahun lah sudah. Ya, Apa yang memotivasi Bapak untuk memulai usaha rental mobil ini? saya memulai karir bisnis ini awalnya sebagai usaha sampingan, sebagai apa, second choice, pilihan kedua kerjaan utama saya. Selain saya jadi pegawai ya. Nah, awalnya seperti itu. Tapi lama kelamaan karena memang ada passion untuk berwirausaha, ya akhirnya lah saya lanjut sampai sekarang. Gitu. Oke. Sebelumnya apa Bapak pernah bangkrut Pak? Atau Alhamdulillah ya. Kalau dibilang bangkrut itu kan usaha sudah jatuh mati total ya. Kita sudah kehabisan dana, kehabisan sumber daya. Insya Allah belum pernah dan jangan pernah. Insya Allah. Ya. setelah itu apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat berbisnis dan bagaimana Bapak menghadapinya? Ya tantangan berbisnis kalau usaha rental ini ya, saya tidak ngomong usaha lain ya, bidang-bidang lain saya kurang familiar. Kalau usaha rental adalah risiko, risiko dari uh, tipu gelap, penipuan dan penggelapan unit mobil. Itu yang terbesarnya itu. Jadi risikonya cukup gede juga. Sampai kan tahu namanya usaha rental kan, kalau sampai terjadi kejadian tipu gelap, kita harus mengeksekusi mobil, menangani sampai mobil kembali. Taruhannya juga nyawa juga. Kita berhadapan dengan para pemain mafia-mafia penggelapan rental. Itu paling besar tantangannya. Kalau Terus masalah manajemen, insya Allah itu tergantung mindset dari pribadi masing-masing. Kita pandai-pandai memanajemen perusahaan kita, usaha kita, karena kita kelola sendiri, kita tangani sendiri, itu aja. terus bagaimana Bapak menghadapi tadi tantangan tersebut? Ya kalau usaha rental menghadapi tantangan itu ya, yang seperti saya sebutkan tipu gelap tadi, kita mengambil dari pengalaman, nggak ada bukunya, nggak ada teorinya. Kenapa saya bilang pengalaman jam terbang? Karena semakin lama kita menekuni usaha ini, kita semakin banyak kenal, tahu karakter pelanggan, memilih mana pelanggan itu yang amanah, yang jujur, mana pelanggan itu yang punya niat jahat terhadap usaha kita. Itu pertama. Kedua, kita harus paham area dari tempat tinggal domisili kita setempat ya, penyewa-penyewa itu karena untuk survei validasi domisilinya. Oh ini KTP kakak sesuai nggak bener dengan ini alamatnya.
Itu pun kadang kita udah pengalaman, kadang meleset. Ada kebobolan KK, KTP palsu, atau KTP KK yang sudah kadaluarsa, orang itu udah nggak bertempat, ditinggal yang tersebut dalam dokumen kependudukan. Itu berkali-kali saya kejadian kayak gitu. Yang kedua, untuk cara mengatasi dari gangguan orang-orang itu, solusinya ya kita harus tahu standar hukum, tahu paling tidak mengenal hukum-hukum pidana untuk tipe gelap 378, 374, penadahnya kayak apa, itu harus paham. Karena kalau kita sampai terjadi gangguan seperti itu, diganggu oleh mafia-mafia tipu gelap, kita kan larinya kan ke jalur hukum. Kita buat laporan ke polisi, tindak lanjutnya kayak apa, terus penanganannya, prosedurnya seperti apa, sampai mobil kembali, kita harus datangi tempatnya, harus ngejar mobilnya, kita harus kooperatif sama pihak berwajib. Yang penting sampai mobil itu kembali lagi ke pool garasi rental saya. Setelah itu apa suka duka Bapak menjadi pengusaha, Pak? Ya dibilang suka duka ya, namanya usaha ya. Kalau dukanya ya situ tadi yang seperti saya sebutkan, kita di apalah, diganggu ya, terkena modus operandi tipu gelap dari pemain-pemain mafia rental. Mereka mobil kita dengan identitas yang aspal atau bodong atau yang nggak valid, sampai mobil kita dibawa lari istilahnya. Kita urus satu, kedua, unit yang kita sewakan dipakai untuk berbuat tindak pidana kejahatan kriminal. Dua-duanya ini kita harus atasi, ini harus ke pihak berwajib, kita harus ada sangkut paut dengan hukum. Belum lagi kalau mobil ini sudah berbulan-bulan tidak ketemu, hilang, belum ketemu, kita harus cari kemana-mana. Wah, itu setengah mati itu kalau udah kayak gitu. Itu kita harus kerja keras. Gimana caranya mobil itu bisa kita tarik kembali, kita eksekusi, ketemu sama penadahnya, mobil ketemu kembali lagi. Itu dukanya sih banyak. Makanya resikonya usaha rental sewa mobil yang lepas kunci seperti saya bilang gambling ya, 50-50, berat ya. Tuh, ya, kalau namanya suka ya, buat saya sudah usaha itu rental lancar, gak ada gangguan mafia-mafia itu ya, sekedarnya lah. Pokoknya usaha itu rental jalan, berangkat pagi pulang besok, 24 jam kembali, 2 hari kembali, sesuai jadwal, kita dapat income-nya yang halal, yang bersih, ya sudah, kita senang, yang penting lancar aja usahanya, itu terutama. Terakhir karakter apa yang perlu dibangun sebagai pengusaha? Usaha itu yang terpenting ya mindset, jiwa wirausaha kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Sampai kalau usaha entrepreneur itu satu pasti rugi. Jangan sampai punya mindset mau usaha jadi untung. Jangan punya pikiran gitu. Sampai mulai usaha itu pasti rugi, pasti rugi, pasti rugi. Tapi resikonya jadi kaya. Satir memang ya toh. Yeah. Artinya apa? Kita harus ulet, harus benar-benar tabah, ulet, sabar, banyak wawasan, banyak relasi, berpengalaman.
Apa saran yang Bapak akan berikan kepada seorang yang ingin memulai bisnis rental mobil? Saran saya ya, nomor satu ya waspada dan hati-hati itu pertama. Tidak kalah penting itu ya pengalaman, jam terbang, pengetahuan. Pengetahuan dalam kata itu wawasan pergaulan yang luas. Bisa mengerti, paling tidak bisa membaca apa ya, bisa membaca karakter seseorang, memilih ini penyewa amanah atau eh, pemain mafia rental. Tapi saran saya usaha ini sih sangat berisiko kalau kita sebaiknya kalau nggak benar-benar siap tidak usah, karena modal juga nggak kecil. Kalau hanya satu dua unit buka rental, coba-coba sudah nggak akan berhasil, harus all out. Itu aja sudah. Oke, Pak. Oke, mungkin sekian atas pertanyaannya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.